Kalau alasannya karena kerumunan, kan banyak kerumunan di Indonesia ini ketika musim pandemi. Bahkan yang dilakukan oleh anaknya presiden itu, waktu kemarin itu Gibran dan yang lain-lainnya banyak kan. Kenapa tidak diproses? Ini jelas sebuah ketidakadilan. Yang kedua, teman-teman kami yang ditembak itu, kenapa tidak dilumpuhkan dulu? Kalau memang itu kesalahan, kan banyak penjahat-penjahat, perampok juga sebelum ditembak kakinya dulu atau dilumpuhkan dulu. Kenapa ini langsung ditembak mati? FPI serbu kantor polisi, minta Gibran ditahan karena langgar prokes. Ratusan orang menyerbu kantor polisi pada Senin 14 Desember 2020. Mereka menuntut putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, juga ditahan seperti Habib Rizik Syihab. Mereka mengungkapkan Gibran pun melanggar protokol kesehatan dengan menghadirkan massa saat pendaftaran wali kota Solo ke KPU beberapa bulan lalu. Dia ingin Gibran juga ditahan polisi seperti yang dilakukan dengan Habib Rizik Syihab. Ratusan orang itu mengklaim perwakilan ormas Islam dan pimpinan pesantren di Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mendatangi Polres Tasikmalaya, Jalan Raya Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya pada Senin 14 Desember 2020. Ketua FPI Kabupaten Tasikmalaya Ansor menuturkan, kedatangan ke Polres Tasikmalaya bukan untuk melakukan anarkisme. Namun, mereka menuntut pihak kepolisian menegakkan keadilan dan membebaskan Habib Rizik Syihab yang ditahan kepolisian. Kalau alasannya kerumunan, kan banyak kerumunan lain seperti yang dilakukan putra Pak Jokowi, Gibran kemarin. Tapi kenapa tidak diproses? Kami kesini hanya menuntut keadilan, begitulah kata Ansori. Tuntutan lainnya yakni terkait penembakan terhadap 6 anggota FPI yang dinilai semena-mena. Kepolisian seharusnya melakukan langkah prosedur sebelum melakukan penembakan. Kan bisa tembak kakinya dulu, tidak langsung menghabisi. Ini yang kami lihat tidak adil, ucap Ansori. Tuntutan lainnya, kata Ansori, jangan ada lagi kriminalisasi ulama dan penegakan hukum secara adil. Karena jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan baik. Ingin fokus kasus di Polda, Habib Rizik telah diperiksa Polda Jabar soal kerumunan Megamendung. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar menyampaikan lainnya menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi atau kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Aziz menegaskan Habib Rizik ingin fokus menghadapi kasus di Polda Metro Jaya yang telah menetapkannya sebagai tersangka. Aziz mengatakan, usai tim penyidik Polda Jabar hari ini mendatangi kantor Polda Metro Jaya guna melakukan pemeriksaan terhadap Habib Rizik Syihab. Pemeriksaan tadi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat atau 10 waktu Indonesia Barat. Tadi saya agak lupa, kemudian pihak Habib Rizik Syihab menanyakan sebagai apa saat ini. Karena sebagai saksi, dengan alasan harus fokus terhadap kasus di mana beliau jadi tersangka yang di Polda ini. Kasus kerumunan Megamendung, maka Habib merasa harus fokus ke situ Polda. Jadi Habib tidak bersedia diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang di Jabar sebagai saksi. Ujar Aziz di Polda Metro Jaya pada Jakarta Senin 14 Desember 2020. Habib Rizik, kata Aziz, tetap menandatangani BAP dengan menyatakan tidak bersedia terkait pemeriksaan kasus Megamendung. Kan kita hormati kemudian kita tanda tangan berita acara pemeriksaan tadi bahwa beliau tidak bersedia. Ya sudah, pemeriksaan ada tapi Habib menolak diperiksa pada saat BAP. Begitulah ujar Aziz. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes RDA Caniago mengatakan agenda pemeriksaan terhadap Rizik sendiri sudah diterjadwalkan. Selain itu, penyidik akan memeriksa 2 orang diduga panitia penyelenggara. Polisi menunggu kehadiran kedua orang tersebut untuk dimintai keterangan. Jadi, kemudian penyidik dari Polda Jabar akan ke Polda Metro untuk meminta keterangan Bapak HRS. Begitulah tutur RD. Tuntut pembebasan Habib Rizik Syihab. Ratusan massa geruduk Polres Garut. Penahanan terhadap pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab mulai memicu aksi unjuk rasa di berbagai daerah.
seperti yang dilakukan ratusan massa dari Front Pembela Islam dan Aliansi Umat Muslim Garut dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Polres Garut pada Senin 14 Desember 2020. Massa meminta polisi segera membebaskan HRS serta mengusut tuntas kasus kematian 6 orang Laskar FPI. Kami meminta polisi agar melepaskan Habib Rizik Syihab karena dinilai tidak bersalah, ujar Koordinator Lapangan atau Korlap Aksi, Ustadz Inang pada Senin 14 Desember 2020, dikutip kantor berita Erbol Jabar. Sebelum menggeruduk Polres Garut, massa FPI melakukan aksi unjuk rasa dan menyampaikan orasi di lapangan Oto Iskandar di Nata, Alun-Alun, Garut. Setelah itu mereka melakukan long march menuju kantor Polres Garut. Kami menyampaikan aspirasi yang sama. Di sini kita langsung kepada aparat kepolisian, ungkap Ustadz Inang. Dalam aksi tersebut sempat terjadi saling dorong antara massa FPI dan anggota kepolisian pada saat massa ingin masuk ke halaman Polres Garut. Namun, aksi saling dorong tak berlangsung lama karena para koordinator aksi bisa menenangkan massa dan melanjutkan orasi. Viral, massa FPI di Tangerang protes penahanan HRS. Polisi bubarkan. Sebuah video viral memperlihatkan sekelompok massa dari FPI hendak melakukan aksi protes di kantor Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Aksi tersebut disinyalir sebagai protes terkait penahanan Habib Rizik Syihab. Dalam video viral tersebut terlihat massa FPI yang terdiri dari sekumpulan pria menggunakan baju koko berpeci diberhentikan oleh petugas kepolisian saat menuju kantor kecamatan. Para peserta aksi tersebut dimintai untuk pulang oleh petugas kepolisian di lokasi. Saya Kapolsek Pasar Kemis AKP Fikri bersama Dan Ramil dan Kasatgas Tim COVID-19 Kecamatan Pasar Kemis menyampaikan bahwasanya untuk saat ini masih dalam tahap PSBB dan tidak ada kegiatan berkerumun, kata Fikri dari video yang dilihat Detikom pada Senin 14 Desember 2020. Kapolresta Tangerang Kombes Wahyu Sri Bintoro mengatakan pihaknya mengarahkan para demonstran menempuh mekanisme hukum tanpa harus berkerumun. Negara kita negara hukum. Apabila terjadi perbedaan pendapat, silakan menempuh mekanisme hukum. Jangan melakukan tindakan main hakim sendiri, kata Wahyu dalam keterangannya pada Senin 14 Desember 2020. Selain itu, Wahyu mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan seluruh jajaran Polsek dan Polres untuk mencegah terjadinya kerumunan dari massa pendukung Habib Rizik Syihab yang melakukan protes. Foto massa FPI di Tangerang protes tangkapan layar video viral. Dia menegaskan, jika tercipta kerumunan dari kegiatan tersebut, segera untuk dilakukan pembubaran. Seluruh jajaran sudah berkoordinasi agar tidak ke Polsek atau Polres. Jika datang, akan kami bubarkan. Begitulah ujarnya. Untuk diketahui, Polda Metro Jaya telah menetapkan Habib Rizik Syihab dan 5 orang lainnya sebagai tersangka kasus kerumunan massa Petamburan. Untuk Habib Rizik sendiri, polisi menjerat pimpinan FPI tersebut dengan pasal 216 KUHP tentang melawan petugas dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan melakukan tindakan pidana. Atas hal tersebut, Habib Rizik Syihab terancam hukuman 6 tahun penjara. Pada Minggu 13 Desember 2020 dini hari, Habib Rizik Syihab ditahan di rutan narkoba Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan. Penahanan terhadap pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab mulai memicu aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Seperti yang dilakukan ratusan massa dari Front Pembela Islam dan Aliansi Umat Muslim Garut dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Polres Garut pada Senin 14 Desember 2020. Massa meminta polisi segera membebaskan HRS serta mengusut tuntas kasus kematian 6 orang Laskar FPI. Kami meminta polisi agar melepaskan Habib Rizik Syihab karena dinilai tidak bersalah, ujar Koordinator Lapangan atau Korlap Aksi, Ustadz Inang pada Senin 14 Desember 2020, dikutip kantor berita Erbol Jabar. Sebelum menggeruduk Polres Garut, massa FPI melakukan aksi unjuk rasa dan menyampaikan orasi di lapangan Oto Iskandar di Nata, Alun-Alun, Garut. Setelah itu mereka melakukan long march menuju kantor Polres Garut. Kami menyampaikan aspirasi yang sama. Di sini kita langsung kepada aparat kepolisian, ungkap Ustadz Inang.
Dalam aksi tersebut sempat terjadi saling dorong antara massa FPI dan anggota kepolisian pada saat massa ingin masuk ke halaman Polres Garut. Namun, aksi saling dorong tak berlangsung lama karena para koordinator aksi bisa menenangkan massa dan melanjutkan orasi.